Naikkan Din. Jangan dong. Jangan dong, turunan Jangan dong. dinaikkan terus. Buset dah. Ini repot banget ya. Turunan Kak. Lanjut. Biar- Bang Amar silo banget masih sajurin. Nah. Kata sejujur-jujurnya, yang itu juga dia ceritakan ke aku sama. Gak ada yang dia lewat, mungkin ada lewatkan sedikit kali ya. Cuman yang berkata itu benar. Semua yang dia ceritakan ke saya kayak gitu. Oke, dengan tadinya Bang Amar dugaan pemerasan hampir 3 miliar itu di mana? Apakah memang sudah mendengar sebelum adanya persidangan ini atau seperti apa? Oh iya, udah. Kalau itu udah tahu. Cuman cuma untuk lebih jelasnya nanti di sidang berikutnya aja ya, pas saksi-saksi. Berarti memang sudah ada saksi mahkota yang tahu. Mudah-mudahan ada. Dok, itu kan yang tadi 300 juta kan kata Bang Amar dokter sendiri yang komunikasi sama si Pipin itu apa? Komunikasinya seperti apa? Nanti kita lihat di persidangan, aku nggak bisa buka di sini. Apakah dia meminta uang juga terhadap dokter? Ya seperti yang tadi Bang Amar jelaskan, karena dia perantara polsek dan saya lah ya, istilahnya keluarganya Bang Amar. Tapi untuk ketemu dan apanya aku ketemu atau enggak nanti di persidangan aja. Tapi artinya di situ kalau memang Amar bisa memberikan 300 juta, kasus ini nggak akan berlanjut gitu ya? Yes. Poin utamanya ya? Berarti Karena Bang Amar nggak memberikan 300 juta tersebut, makanya Saya tidak bisa menjelaskan itu, nanti jelaskannya di persidangan. Kenapa tidak diberikan 300 juta, kenapa ada 300 juta kan? Kalau nanti ada 300 juta Bang Amar sudah menjelaskan. Tapi kenapa tidak ada 300 juta yang saya keluarkan nanti di persidangan. Aku harus menjelaskannya di persidangan. berarti kemungkinan Kakak akan menjadi saksi nanti. Bukan saya yang jadi saksi. Saya nggak jadi saksi lah, mana bisa saya jadi saksi? Tapi nggak tahu pengacara, tapi saya emang nggak jadi saksi. Tapi apabila diminta untuk menjadi saksi atau Siap lah, dengan senang hati saya jadi saksi. Tapi kayaknya sih enggak sih, karena udah ada lah saksi intinya untuk meringankan Bang Amar. Dok, soal Tadi kan Bang Amar hampir menangis kalau bicara soal anak-anak. Ya wajar lah, dia seorang ayah, saya juga kan punya anak, seorang ibu. Jadi wajar aja menurutku kalau dia nangis tentang anaknya, wajar. Apalagi dia kan nggak pernah ketemu gitu. Jadi menurutku sangat wajar lah. Berarti memang batas komunikasinya dari Bang Amar sendiri cukup kesulitan. Enggak sih gitu. Cuman kan kalau kesulitan kalau sekarang iya. Sebelum dia dibawa ke MK dan masalah ini, enggak kok, dia cukup intens berkomunikasi dengan anaknya. Tapi kan yang namanya bapak ya pasti dia maunya bermain atau apa, kan cuma bisa sekedar video call doang. Jadi wajarnya kalau soal anak pasti dia sangat sensitif ya. Tapi dari pihak keluarganya Amar sendiri sudah ada melakukan upaya-upaya mungkin komunikasi Dan komunikasinya oke kok sama pihak sananya juga, maksudnya pihak ibunya oke kok. Waktu Bang Amar kangen di NK aja minta video anak-anaknya langsung dikasih kok. Jadi tapi udah emang kan pihak sana kan emang nggak mau dipublish lah ya. Yang apa-apa kita hargai dong, gitu. Kita juga nggak boleh maksa gitu. Jadi menurutku mereka ibunya sangat ini kok, maksudnya ya sangat bijaksana lah ya untuk kalau adik minta video buat anak-anak dikasih. perihal dia barang-barangnya katanya pulang kan ke rumah tuh, barang-barangnya di luar kan? Itu gimana kan? Waktu podcast yang waktu podcast di Gini loh, kalau itu kan saya belum kenal Bang Amar. Jadi bukan ranah saya untuk saya bicara soal itu. Harus diketahui juga saya kan kenal Bang Amar itu setelah ada di rutan Agustus 2024. Bang Amar itu di rutan 2023 Oktober apa November. Jadi untuk perihal yang tadi Mas tanyakan itu bukan ranah saya dan saya tidak tahu. tapi sempat mengeluh gak sih dengan adanya barang-barang yang Bang Amar itu tipe laki-laki yang tidak pernah menjelekan siapapun, mau temennya, mau adiknya, mau pasangannya, mau orang tuanya, mau siapapun. Bang Amar tadi turunan tipenya kan? bukan tipe yang seperti itu. Jadi menurutku ya itu aku kan nggak tahu ya, kalau adik berbicara seperti itu ya itu ya mungkin sepantasnya emang ya wajar lah dia adiknya gitu. Kalau saya bukan ranahnya dan saya juga pada saat itu belum kenal Bang Amar, jadi saya nggak bisa bicara soal tapi sempat bercerita gitu penyesalannya atau apa ketika enggak. Bang Amar tuh selalu penyesalannya ya udah salah gue semua, udah nggak pernah cerita sampai ke situ, nggak. Karena aku bilang sekali lagi Bang Amar itu tidak pernah menjelekkan siapapun, mau adiknya, mau orang tuanya, mau pasangan mantannya, mau siapapun, dia tidak pernah sedikit pun keluar kata menjelekkan tempat saya itu tidak. Perihal restu ya kalau nggak salah yang kemarin diminta itu untuk meyakinkan tangan itu ya, gimana? balik lagi kalau salah restu, orang tua saya tidak menyetujui untuk kita nikah di dalam keadaan seperti ini. Dia maunya pulang dulu lah, pulang dulu ketemu papaku baik-baik.
nggak tahu disetujui apa enggak, ya ketemulah sama bokap gue itu. Tapi papaku yakin sih dengan persidangan ini ya sedikit yakin lah, maksudnya bukan sedikit ya, maksudnya banyak keyakinan kalau insya Allah lah dia diputus bebas, jadi tahun ini bisa pulang. Itu, enggak lagi, udah ya, cukup. Oke.